Salam sehat. Di evaluasi indeks mayor yang ketiga edisi bulan Juli 2021, tepatnya akhir closing hari Jumat tanggal 26 Juli, tanggal 30 Juli 2021. Ya, kita langsung ke masalahnya. Ya, ini keadaan pasar, ya, dimana di sesi 1 ya, di sesi 1 jam setengah 12, dimana terlihat peningkatan di valuasi, ya. Kemudian net buy asing, yaitu ini net sell ya, karena merah, net sell asing di pasar all market. Terus di sesi pre-closing ini valuasi bertambah dari 7 triliun ke 11 triliun, hampir 12 ya. Terus net sell asing juga bertambah banyak, 462 miliar dari awalnya tadi sesi 1 16 miliar. Nah, yang menjadi inti atau pokok permasalahan, nah di sini dari 11 hampir 12 triliun dalam waktu kurang lebih 10 menit ya, menjadi 13,5 T. Jadi ada lonjakan, jadi dalam pasar gelap ya. Dalam pasar gelap terjadi transaksi sebesar 1,5 triliun. Ini nggak besar sih ya, dibanding dengan FTSE dan MSCI. Di sini kelihatan bahwa kenapa LQ45 kurang greget ya dibanding dengan FTSE dan MSCI ya, karena di pasar gelap hanya 1,5 T transaksinya, karena mungkin ini investor lokal ya, jadi tidak terlalu ya, udah mempersiapkan rebalancing jauh hari sebelumnya. Jadi tinggal finishing aja di akhir sesi evaluasi indeks mayor. Sedangkan asing, nah ini meningkat kurang lebih 100 miliar ya. Itu. Sebentar. Ada yang ketutupan. Ya, ini ya. Ini terjadi gap down ya, gap down kurang lebih 0,3% ya, gap down. Dari sekian, ini putih, garis putih, jadi sekian. Ya. Itu jadi karena ada transaksi 1, T yang lumayan besar lah. Jadi terjadi kontraksi ya, tapi gempa buminya enggak separah kalau MSCI.
Ya itu. Nah, kontraksi tadi dapat kita lihat di sini, kita bagi menjadi dua bagian kontraksi di LQ45 dan kontraksi di ini sama ya, maaf. Oh iya, maaf, sama. Ya udah ya, maklum, mata udah kurang jelas. Jadi sama, ini LQ45 semua, ya udah nggak apa-apa lah ya. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu di satu. Oh, bisa nggak diambil ya? Sebentar, saya ralat, saya hapus. Oh, sebentar, saya hapus. Mudah-mudahan datanya masih ada. Sebentar. Oh, ini ya. Image kita simpan. Ya. Non LQ45. Terus kita masukkan PowerPoint. Kalau gambar masih bisa kayaknya ya. Picture. Dari kemana ya? Non LQ45. Ya, ini ya. Ya. Sip. Simpan. Nah, ini ya. Jadi kita kelompokkan menjadi dua, yaitu yang LQ45 dan non LQ45. Di mana tarikan kita konsentrasinya ke yang tarikan bawah ya, gap down, yaitu P1. Di sini di gap down 3,2%, kemudian INTP 2,9%, INDF 2,35%, SMGR 2,18% ya. Kayaknya ini SMGR dan INTP ini adalah langganan gap down. Cepin kayaknya juga iya, tapi di sini kurang dari 2, jadi kita abaikan. MNCN ya juga ya, itu. Sedangkan yang di gap up Mika, Inco, Tins, Era, Mika dan Inco yang lebih dari 2%, tapi kita abaikan. Kita konsentrasi ke yang di gap down karena untuk spek buy Senin untuk trading 1-2 hari. Kemudian di non LQ45 ya, yang bergengsi cuma SCMA ya, ini di gap up 4,46%, di gap down nggak ada yang berbobot dalam sekelas LQ45. Kalau SMA yang mantan LQ45. Saya kira itu. Nah, di sini ya. Tadi ini sebelum pasar gelap atau pre-closing. Ini setelah pre-closing. Ini penutupan sebelum pre-closing ya. Terus ada tarikan pasar gelap di gap down jadi 0,83% ya. Jadi ada tarikan 0,2% ya, lebih dikit ya itu. Jadi ini efek dari rebalancing
atau evaluasi indeks mayor LQ45, di mana asing ini di pasar reguler net sell 354 miliar ya. Asing mulai keluar ya. Apa tanda-tanda buruk di bulan Januari? Ya, pertimbangkan ya, pertimbangkan. Terus, nah di P1 ini P1 di gap down kan ya, hampir 3%. Ini bid overnya kelihatan ya, 408, jadi sekitar 4 tick ya. Jadi diguyur 4 tick ya, diguyur 4 tick. 406, 404, 402, 400 ya. Jadi order book yang bagus untuk Senin yaitu P1. Nah, ini sebagai spek buy di di hari Senin tanggal 2 Agustus. INTP, INDF ya, SMGR ya. Pokoknya di sini terjadi gap down 10 tick. Tapi ingat fraksi 5.000 ke atas. INDF juga cuma 2 tick ini ya. Iya, 2 tick. SMGR 1 tick ini ya. Oh enggak ding, satu tick ya. Ya, karena kurang greget ya. Karena emang tergantung fraksinya juga. Nah, SCMA ini. SMA abaikan karena akan balas gap down nanti minus 4%-an. Ya. Terus data berikutnya ini adalah data-data yang berkaitan dengan enggak ada datanya ya. Rebalancing. Jadi kita konsen ke yang di add dan di del. Di sini BRPT ya. Dari hari pertama rebalancing BRPT naik 8,7% ya. Jadi ya wajar ya. BRPT ini kelebihannya di situ memang di bawah ya. Kemudian ada sentimen masuk LQ45 bahkan langsung di IDX 30 ya. Demikian juga TINS ya, tapi TINS ini komoditas jadi banyak terombang-ambing dengan ya, sektornya ya. Kalau BRPT kan sektornya lebih netral gitu loh, nggak tergantung satu sama lain. Kalau TINS, kalau emas TINS turun atau Antam turun ya TINS ikut-ikutan buy kan. Inco turun ikutan semuanya ya. Itu kelemahan di saham komoditas ya. Ini BRPT tadi 8,7 turun, koreksi, naik jadi sukses besar ya. Sukses besar di BRPT di rebalancing LQ45 karena ingat tadi pas di bawah benar ada sentimen LQ45, jadi
ya untuk rebutan para fund manager BRPT. Karena dana besar, triliunan ya, jangan main-main dana triliunan taruhan gorengan ludes. Ya, tiba-tiba ada moratorium hutang atau PKPU dan sebagainya lah, istilah-istilah di bursa efek atau di dunia saham. Nah, sedangkan TINS dikatakan netral ya. Netral, seri ya. Kalau kita pinter-pinter masih dapat sebetulnya, tapi ya orang pinter gitu. Kalau ini kan ya pokoknya masuk dapat untung kita. Nah, kita masuk pas merah. Waduh, galau CL. CL. Ya, jadi TINS netral hasilnya. BRPT sukses. Jadi sukses ya, termasuk sukses. Kelebihannya apa untuk LQ45 rebalancing ini? Kita bisa gunakan duit berapa aja, ya, miliaran. Kita nggak takut karena memang liquid 45. Jadi saham yang terliquid di bursa saham LQ45 yang udah melalui seleksi dari BEI, OJK mungkin ya. Jadi lembaga keuangan mengesahkan. Maka dilihat dari transaksinya, TINS memang tidak begitu kentara lompatannya ya, sedikit lah. Bisa dari 61 ya 63 sedikit. Cuma selisih 2 miliaran. Beda dengan BRPT ini lumayan nih ya. Dari sini 3 karena ini merah ya, jadi nggak kelihatan berapa. Yang jelas ini di bawah -1 ya. Jadi kenaikan volume terus koreksi tapi tidak disertai dengan volume guyuran. Kemudian hari berikutnya naik, hari terakhir rebalancing naik ya. Perlu juga diamatin ya, ini setiap akhir rebalancing saham-saham yang di add-in naik atau turun. Itu perlu di reset. Memang belum pernah selama ini, cuma feeling aja. Kita hindari di akhir rebalancing itu untuk cari aman karena takut terjadi guyuran, dan memang ada ya, seperti di Pewon dan di INTP SMGR ya. TINS volumenya netral ya, tidak ada lonjakan. Jadi ambil bawah ya, jadi lihat chart, ambil bawah di kasus TINS. Asing tidak kelihatan betul, BRPT malah keluar, asing di TINS masuk ya. Ada di LQ45, ada di LQ45 ya. Terus cukup ini di BRPT ya, sempat naik 6,3%. Nah, dari sebelumnya 9,77 ya, sempat naik 6,3%. TINS ya, high sama dengan low-nya, high price sama dengan last price ya. Terus ya CTRA dan PTPS ya. Nah, ini CTRA di awal minus 5% lebih, PTPS 6,69% minus, terus hari kedua minus, ada pantulan ya, terus hari akhir minus, tapi intinya jauhi aja, abaikan karena kenyataannya memang minus.
ternyata saham yang di del dari DX30 ya ada 1, 2, 3, 4, 5, kok 5 ya, ternyata gagal total. 1, 2, 3, 4, 5 ya, ternyata gagal total, maksudnya merah. Jadi hindari yang di del di LQ45 juga, IDX30, IDX ya, IDX30 betul. Terus yang di add di LQ, ini add ya, ini add ya, add ya, abaikan lah. Poin intinya incar yang masuk LQ 45 ya, buang yang del LQ 45. Itu kayaknya itu ya, indeks mayor bursa saham itu memang tertuju di LQ 45. Sebentar, ada letak tambahan ya. Untuk BRPT ya, ini kemarin TINS BRPT di gap up kurang lebih berapa persen kemarin ya, coba saya lihat, atau masih ada datanya. Waduh, udah hilang ya, coba kita cari di data. Di data my dokumen ya, dokumen IPOT tertanggal Jumat tertanggal 27 enggak ada, 27 Juli. Enggak, mudah-mudahan. Nah, ini masih ya. Untuk BRPT gap up 1,86. 1,86 gap up ini catatan ya, 1,86%. Sedangkan TINS di gap up ini lebih tinggi gap up-nya, gap up-nya ya ini 2,41%. 2,41%. Nah, ini untuk catatan ya. Jadi di sini sebetulnya ya, di awal sesi rebalancing ya, tanggal 27 ya, hari Selasa. Ini bentar BRPT nah, di sini harusnya tertulis 1,68% ya. TINS 2, oh ini ada maaf, yang udah ada ya tulan. Di sini TINS gap up 2,41%, sedangkan BRPT gap up 1,86% di awal rebalancing. Ya, kita kembali ke CTRA.
apa ya, ini mumpung videonya panjang, kita terangkan sejelas-jelasnya biar untuk bahan riset rebalancing bulan Januari besok 2022. 2022 sebentar. Oh ya, CTRA sama BTPS ya. Langsung di gap down 3,2% minus 3,1% minus untuk BTPS ya. Dan ceritanya cerita ya cut loss BTPS ya, ini BTPS CTRA ya, bahkan selama 4 hari minus 4 kali, hijau 1 kali, jadi probabilitasnya 1/4, hijau 1, 3, 1/3 ya, hijau 1, 3 merah ya. Saya kira cukup. Kita lanjutkan dengan video yang keempat besok setelah hari Senin atau pas hari Senin ya, setelah closing, untuk melihat efek dari gap down yang terjadi hari Jumat tanggal 30 Juli 2021. Selamat datang bulan Agustus ya, semakin tua bulan ya. Agustus, September, Oktober rasanya semangat karena mendekati window dressing ya. Dan setelah peristiwa rebalancing ini yang lokal, akan ada rebalancing yang berbobot kedua sebelum MSCI, yaitu FTSE kisaran bulan Agustus September ya, kalau ingat. Nah, nanti kita lihat jadwalnya. Salam sehat, cukup.